Saya ingin mengajak sahabat untuk mempelajari apa itu najis mughalladhah atau najis berat pada anjing dan babi, serta bagaimana cara membersihkan atau menghilangkan atau mensucikannya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat, di hari kelima di bulan Ramadan tahun ini, di saat saya membuat video ini, meskipun sudah terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini buat sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita derajat orang-orang yang takwa, sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri, yakni la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di hari yang baik ini, saya ingin mengajak sahabat untuk mempelajari apa itu najis mughalladhah atau najis berat pada anjing dan babi, serta bagaimana cara membersihkan atau menghilangkan atau mensucikannya. Nah, untuk itu saya akan membacakan syarah atau penjelasan dari kitab Safinatun Najah atau kitab Safinah. Mari kita mulai untuk mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah salah satu pasal. Al-mughalladhatu, adapun najis mughalladhah itu tathuru, bisa menjadi suci, bisa ghusalatin, dengan 7 kali cucian atau basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah terlebih dahulu menghilangkan ainnya atau zatnya atau benda najis mughalladhah tersebut. Ihdahunna, adapun salah satunya biturobin, dengan memakai atau menggunakan tanah. Ada juga yang menyebutnya dengan menggunakan debu. Baik, mari kita mengartikannya sekali lagi. Ini adalah salah satu pasal yang menjelaskan atau menerangkan tentang cara mensucikan najis mughalladhah dengan 7 basuhan atau 7 cucian. Setelah terlebih dahulu menghilangkan dat, yakni ain najis mughalladhahnya. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau dengan debu. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Najis mughalladhah yaitu najis anjing dan babi beserta anak-anak anjing dan babi tersebut. Dan di mana-mana ada wadah atau bejana atau benda-benda yang dijilat anjing, contohnya di sini anjing ya. Untuk yang terkena najis babi, kita samakan aja dengan anjing ini. Karena sama-sama najis mughalladhah dan juga cara mensucikannya juga sama. Maka harus dibasuh
bekas jilatan anjing tersebut dengan 7 kali basuhan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan salah satunya memakai tanah. Meskipun air kencingnya atau keringatnya atau seperti bersentuhannya dengan juz atau bagian dari anjing dan babi tersebut yang disertai ada basah antara kedua pihak, maka mewajibkan untuk mencucinya dengan 7 kali basuhan atau 7 kali cucian. Dan salah satunya menggunakan tanah atau debu setelah terlebih dahulu menghilangkan ain atau benda najisnya. Baik sahabat, saya akan menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Jadi, najis mughalladhah adalah najis berat pada anjing dan babi. Apapun yang ada pada anjing dan babi, semuanya itu najis mughalladhah. Apakah itu bulunya, kulitnya, dagingnya, kencingnya, keringatnya, beraknya, dan sebagainya. Seperti itu. Itu di madhab Syafi'i. Untuk madhab yang lain, ada yang sama dan juga ada yang beda. Seperti di madhab Maliki, kalau tidak salah, itu beda. Yang menjadi najis adalah hanya kencing dan beraknya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini saya yang dibahas adalah di madhab Syafi'i. Madhab bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, jadi bila mana tubuh kita atau pakaian kita atau benda-benda di sekitar kita ada yang terkena najis mughalladhah ini, apakah itu dijilat atau dikencingi dan sebagainya, maka cara untuk mensucikannya adalah pertama-tama atau terlebih dahulu dihilangkan dulu ainnya atau zatnya atau benda najis mughalladhahnya. Nah, setelah dihilangkan ainnya, maka kemudian dibasuh sebanyak 7 kali dengan basuhan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan air yang najis atau air yang mustamal, atau menggunakan air yang suci tetapi tidak mensucikan, seperti menggunakan air kopi, air susu, atau air kelapa, dan sebagainya. Jadi harus air yang suci dan mensucikan. Dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu, di mana tanah atau debu ini harus suci, dan juga yang sama dengan tanah atau debu yang digunakan untuk bertayamum. Seperti itu. Nah, campuran tanah atau debunya itu bisa dicampurkan dengan air pada basuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh. Hanya saja saya tidak menganjurkan di basuhan ketujuh. Kenapa? Supaya nanti setelah selesai mensucikan najis mughalladhah tersebut, tidak ada kotoran atau tanah yang masih menempel di tubuh kita atau pakaian kita atau benda-benda yang kita miliki. Jadi saya sarankan tanahnya itu dicampurkan apakah di basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya tentang apa itu najis mughalladhah serta bagaimana cara mensucikannya. Jadi betul-betul mudah, ringan, dan tidak memberatkan. Jadi jangan sampai karena adanya najis mughalladhah ini membuat kita terserang was-was setan. Karena sangat-sangat mudah. Karena agama pun menghendaki kemudahan. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Apakah boleh mengganti cucian najis mughalladhah dengan sabun? Nah, untuk ini ulama ada beda pendapat. Ada yang mutlak tidak membolehkan dan juga ada yang membolehkan. Bagi yang tidak membolehkan, di antara alasannya adalah bahwa najis atau sesuatu yang ada pada najis mughalladhah tersebut tidak akan bisa hilang selain dengan tanah atau dengan debu. Jadi meskipun dengan sabun tetap tidak akan hilang. Jadi harus dengan tanah atau debu.
Kemudian ada juga ulama yang membolehkan di zaman yang modern ini, di mana mungkin sabun sudah makin baik lagi kualitas untuk membersihkannya. Maka boleh untuk menggantikan air dan tanah yang tadi. Dan juga ada yang membolehkan tapi dengan syarat yang ketat, yakni bila mana tanah atau debu yang suci susah untuk didapatkan, maka baru bisa menggunakan sabun. Namun saya sendiri tetap berpegang pada pendapat yang pertama, karena di sekitar saya masih banyak tanah dan debu yang suci. Seperti itu. Nah, silahkan itu semua kembali kepada sahabat semua, disesuaikan dengan kondisi sahabat, terutama bagi sahabat-sahabat yang bekerja di luar negeri yang katanya biasa memasak daging babi untuk majikannya, sulit atau sangat sulit untuk terhindar dari najis mughaladhah tersebut. Maka sabun mungkin sebagai alternatif yang paling mudah dan paling praktis untuk digunakan mensucikan najis mughaladhah dari babi tersebut. Baik sahabat, demikian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.